Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit share terkait dengan apa yang saya dapatkan dari salah satu web itu agilenesia.tv. Nah, kenapa memang saya mempelajari di web ini? Karena ini web atau isinya yang membahas tentang agile ya seperti itu. Nah, sedikit berbicara terkait dengan agile, ini sudah banyak didiskusikan agile ini di beberapa, apa ya, YouTube ya, terutama YouTube-YouTube yang memang, membahas terkait dengan self development gitu. Nah, agile ini sangat unik, kenapa memang saya bahas karena memang, eee, organisasi itu bisa gagal karena kurang gesitnya mentransformasi bisnisnya itu sendiri. Nah, itu terutama salah satu faktor indikatornya adalah, belum berubahnya cara kerja, masih mengikuti cara kerja kerja lama sehingga, eee, transformasi itu gagal atau lambat atau, bisa jadi kurang gesit seperti itu. Nah, saya melihat, banyak perusahaan-perusahaan yang mentransformasi itu khususnya memang dalam skup-skup, bisnis mereka. Mereka mengubah, dari mulai dari strukturnya terlebih dahulu, perubahan itu bisa dilakukan ketika, ada di suatu perusahaan dia mempunyai project manager, kemudian project manager itu diganti menjadi scrum master. Nah, Scrum Master ini memang, bisa jadi memang, perform dan bisa jadi juga, tidak seperti itu. Karena memang, eee, ada beberapa perusahaan yang sukses itu scale up dengan, Scrum Master-nya, ada juga yang memang tidak dengan Scrum Master-nya. Jadi beberapa perusahaan startup, khususnya memang startup-startup yang sekarang, lebih banyak menggunakan Scrum Master dibandingkan dengan Project Manager untuk nge-scale up bisnisnya. Nah, Project Manager di sini tidak serta-merta Project Manager di perusahaan properti ya, tapi juga Project Manager di perusahaan-perusahaan lain yang sekiranya memang punya, project manager seperti itu untuk, menjalankan projeknya itu sendiri. Nah, kenapa sih memang, bisa jadi sukses, bisa jadi gagal? Ada beberapa hal yang memang cukup menarik ketika kita berbicara perubahan nama atau perubahan, PM jadi Scrum Master ini gitu ya. Nah, salah satunya adalah, kenapa memang berubah, karena memang, eee, perbedaannya cukup lumayan juga ketika meng-hire, Scrum Master menjadi, seorang, tim yang, nge-lead timnya. Karena memang pengalaman, kemudian, eee, Scrum Master ini serba tahu tanggung jawab, kemudian dia juga dibekali dengan Scrum framework yang juga cukup lumayan bagus, bisa manage tim, apalagi pakar dalam Scrum tersebut. Nah, itu merupakan modal yang sangat bagus yang memang, yang lebih unggul dibandingkan dengan PM-PM yang memang tersedia, di luaran sana. Itu yang pertama, kenapa memang banyak perusahaan-perusahaan memilih Scrum Master dibandingkan dengan Project Manager. Yang kedua adalah, Eee, gaya kerja yang menurut saya sangat berbeda. Kalau kita lihat project manager itu selalu dari bawah ke atas, ya. Nah, sedangkan scrum master gaya kerjanya adalah dari bawah ke atas. Dia menciptakan diskusi-diskusi, kemudian membuat keputusan secara bersama, hal itu yang membuat, scrum master gaya kerjanya beda. Ya, membuat diskusi, kemudian membuat keputusan-keputusan bersama bareng dan sebagainya, kemudian memikirkan ide bersama untuk pemecahan masalah. Nah, itu merupakan salah satu, gaya, kerja dari Scrum Master. Kalau tadi PM dari atas ke bawah, lewat supervisornya, lewat manajernya, kemudian ke bawah lagi foreman-nya, dan ke jenjang paling bawah lagi. Nah, selain itu juga pembeda yang lainnya adalah kalau kita lihat, project manager ini sangat mengejar report dan progres. Jadi progres setiap bulannya, setiap, minggunya, setiap harinya,
nanti dikejar report dan progresnya akan dilaporkan dari bawah ke atas seperti itu. Nah, sedangkan Scrum Master ini cenderung lebih proteksi, lebih, apa ya, melindungi timnya. Jadi kalau ada yang ditanyakan dan sebagainya, dia akan, tim leader itu yang akan, menjawab atau Scrum Master itu, yang akan menjawab, yang nanti dia akan, apa ya, melindungi timnya. Karena, sifatnya kalau Scrum Master ini lebih ke servant leader atau lebih ke banyak mengayomi, membimbing, lebih ke engage ke timnya seperti itu ya, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, terkait dengan, transformasi gagalnya itu memang, bisa jadi, cara kerja yang memang berbeda. Nah, ini perlu dipertimbangkan penggunaan Scrum ini di beberapa perusahaan, khususnya memang perusahaan-perusahaan yang pertumbuhannya sangat cepat. Ini, kiranya memang bisa menjadi pertimbangan untuk, naik, ke depan dengan cara perubahan SM menjadi Scrum Guide seperti itu. Ya, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.